Maharani itu telah menganggap kami dari Sumatera Barat yang kebanyakan dari Minangkabau, boleh dikatakan kami bukan Pancasila, seperti itu kalau kita telah. Oleh karena itu, pada siang hari ini kita minta sekali lagi sebagai ketua perwakilan rakyat, sudah tidak etis dan tidak pantas untuk menyampaikan statement yang akan menyebabkan perpecahan terhadap Minang dan Indonesia. Apabila kritik dilarang, mulut dibungkam, dituduh mengganggu keamanan, hanya satu kata, lawan. Puan Maharani jangan jadi pemecah bangsa. Wakil Ketua DPRD Jambi Rocky Chandra angkat bicara terkait pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani dan meminta klarifikasi kepada publik. Puan Maharani yang merupakan Ketua Bidang Politik DPP PDI Perjuangan ini sebelumnya menyatakan Provinsi Sumatera Barat tidak mendukung Pancasila dan langsung direspon masyarakat Minang. Rocky Chandra mengatakan terkait bahasa Puan Maharani seharusnya menjadi pemersatu bangsa bukan menjadi pemecah bangsa. Saya harapkan Puan Maharani jangan menjadi pemecah bangsa, ujarnya. Rocky meminta kepada Puan Maharani mengklarifikasi sebagai merupakan tokoh nasional, karena sebagai tokoh seharusnya pemersatu bangsa. Saya selaku putra Minang meminta ada klarifikasi dari Ibu Puan Maharani dan berharap kepada seluruh pendukung Puan Maharani agar jangan memperuncing suasana. Rocky menyampaikan kepada jajaran pendukung Ibu Puan Maharani agar sama-sama menahan emosi supaya bisa menyejukkan suasana sebagai negara NKRI. Kita sama tahan semua emosi karena kita semua bernegara NKRI, katanya. Diketahui Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik Puan Maharani saat mengumumkan pasangan Cagup-Cawagup Sumatera Barat untuk Pilkada 2020 berharap agar Provinsi Sumatera Barat mendukung Pancasila. Rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan DRSH Ali Mukni. Merdeka, semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, kata Puan. Sementara itu, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri juga sempat curhat sulitnya PDIP menang di Sumatera Barat. Mega mempertanyakan kenapa rakyat di Sumatera Barat belum sepenuhnya mempercayakan pilihannya kepada PDI Perjuangan atau calon-calon yang diusung PDIP sebagai alat perjuangan politik di pemilihan umum. Kenapa ya sepertinya rakyat di Sumatera Barat belum menyukai PDI Perjuangan meskipun sudah ada beberapa daerah yang mau, yang minta, sudah ada DPC-nya, sudah ada DPD-nya. Tapi kalau untuk mencari pemimpin di daerah tersebut, mengapa kok agak sulit, kata Megawati. Gara-gara Puan Maharani, PKB keluar dari koalisi PDIP di Pilgub Sumbar. Pernyataan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani berdampak pada kontestasi politik pilkada. Di Sumbar, PKB dan PDIP sempat berkoalisi dalam mengusung pasangan calon gubernur. Ternyata umur koalisi itu hanya sehari. PKB mencabut dukungannya terhadap paslon gubernur atau wakil gubernur yang sebelumnya sama-sama diusung PDIP, yakni Mulyadi Ali Mukni. Lantas sehari berikutnya dukungan itu dialihkan kepada paslon lain, Irjen Fahrizal Jenius Umar. Ketua DPW PKB Sumbar Febi DT Bangso mengatakan pihaknya terpaksa mengalihkan sikap politik di Pilgub Sumbar. Perubahan sikap politik itu atas desakan tokoh masyarakat dan Niniak Mamak. Situasi tidak memungkinkan kita bersama PDIP dalam Pilgub ini, ujar Febri kepada jawapos.com Jumat 4 September. Sebagaimana diketahui di Pilgub Sumbar PDIP mengusung paslon Mulyadi Ali Mukni. Paslon itu awalnya diusung Partai Demokrat dan PAN, lantas Rabu 2 September PDIP pun ikut bergabung dan mengusung Mulyadi Ali Mukni. Pada hari yang sama, PKB pun menyerahkan rekomendasi kepada Mulyadi Ali Mukni di Jakarta. Surat rekomendasi itu diserahkan oleh Ketua DPP PKB Abdul Halim Iskandar. Dengan adanya Demokrat, PAN, PDIP, dan PKB terdapat 26 kursi DPRD yang mengusung Mulyadi Ali Mukni. Sementara syarat minimal partai untuk bisa mengusung paslon
hanya 13 kursi. Pada Kamis 3 September malam, ternyata PKB menyerahkan lagi surat rekomendasi kepada pasangan Irjen Fahrizal Jenius Umar. Rekomendasi itu diserahkan juga oleh Ketua DPP PKB Abdul Halim Iskandar dan disaksikan Ketua DPW PKB Sumbar Febi DT Bangso. Surat rekomendasi sebelumnya kami cabut, jadi DPP mengeluarkan 3 SK. Pertama, SK untuk Mulyadi Ali Muhni. Kedua, SK mencabut dukungan terhadap Mulyadi Ali Muhni. Dan ketiga, SK rekomendasi untuk mengusung Irjen Fahrizal Jenius Umar, kata Febri. Febri mengakui perubahan dukungan politik itu tidak terlepas dari gaduh yang disulut oleh Puan Maharani. Alhasil masyarakat Sumbar marah dan kecewa. Jangan ragukan Pancasila masyarakat Sumbar. Dari Sumbar ini terlahir banyak pendiri bangsa dan konseptor Pancasila, tandasnya. Sementara paslon Irjen Fahrizal Jenius Umar dalam Pilgub Sumbar ini mendapatkan kepastian untuk berkompetisi. Mereka didukung oleh koalisi poros baru yang terdiri atas Partai Golkar, Nasdem, dan PKB. Sebelumnya paslon itu nyaris tidak bisa maju karena kuota kursi DPRD sudah terkunci, karena PKB semula sempat mengusung paslon Mulyadi Ali Muhni. Sedangkan Irjen Fahrizal Jenius Umar semula hanya memiliki modal dukungan Golkar dan Nasdem, yang totalnya 11. Mereka kurang 2 kursi lagi. Irjen Fahrizal adalah perwira tinggi Mabes Polri yang juga mantan Kapolda Sumbar. Jenius Umar adalah wali kota Pariaman. Dilansir padik.co, Irjen Fahrizal mengungkapkan rasa syukurnya atas kepercayaan dan dukungan partai politik yang tergabung di poros baru. Para tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama serta caleg pandai dan relawan. Terus terang banyak tantangan yang kami hadapi bersama Pak Jenius yang orangnya cerdas dan punya rekam jejak baik. Demi memperjuangkan aspirasi dan dukungan dari ratusan ribu masyarakat ketika berupaya maju di calon independen agar bisa tersalurkan. Alhamdulillah, partai koalisi di poros baru semuanya menerima kami mendaftar dan memberikan dukungan untuk maju di Pilkada Sumbar, ungkapnya. Buntut ucapan Puan Maharani, PDIP bertemu Mulyadi dan tokoh masyarakat di Padang. Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sumatera Barat, Alex Indra Lukman, bertolak ke Sumatera Barat menyusul polemik yang muncul karena pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Dalam pertemuan yang digelar kemarin malam, Jumat 4 September 2020 itu, hadir pula calon Gubernur Sumatera Barat Mulyadi dan sejumlah tokoh masyarakat. Pak Mulyadi sudah ketemu sama Pak Alex. Para tokoh-tokoh masyarakat kan sudah, kata politikus PDIP Arteria Dahlan kepada Tempo Sabtu 5 September 2020. Arteria mengakui ia juga berada di Padang, namun ia mengklaim datang untuk keperluan berlibur dan tidak ikut dalam pertemuan lantaran bukan bagian dari DPD PDI Perjuangan. Menurut Arteria, semua yang hadir dalam pertemuan sudah berdiskusi dan mencari jalan penyelesaian terbaik. Kata dia, semua pihak juga telah mengerti bahwa Puan Maharani tak bermaksud menyudutkan masyarakat Sumatera Barat. Kami serahkan saja kepada mekanisme dan pemahaman teman-teman koalisi, kata Arteria. Arteria menolak berkomentar ihwal kabar beredar bahwa Mulyadi Ali Muhni mengembalikan dukungan dari PDIP. Ia berujar kepastian akan hal itu akan disampaikan Mulyadi secara langsung atau terlihat besok di hari batas akhir pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Posisi PDIP juga partai pengusung, jadi nggak punya pilihan selain mengusung atau tidak mengusung, kata Arteria. Politikus berdarah Minangkabau ini mengatakan partainya akan menghormati apapun keputusan akhir Mulyadi Ali Muhni. Namun ia kembali menjelaskan bahwa Puan Maharani tak bermaksud mendiskreditkan masyarakat Sumatera Barat. Kami serahkan yang terbaik. PDI Perjuangan dalam posisi menunggu dan menghormati dialektika dan proses yang terjadi terkait hal ini, ujar Arteria. Kepada sejumlah media massa, Ali Muhni mengatakan ia dan Mulyadi akan mengembalikan dukungan dari PDI Perjuangan. Hal ini merupakan buntut dari ucapan Puan saat mengumumkan calon kepala daerah, wakil kepala daerah pada Rabu 2 September lalu. Puan melontarkan kalimat semoga Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila, yang kemudian menuai kritik. Menurut Ali Muhni, banyak tokoh Minang menghubunginya dan mengaku kecewa dengan ucapan Puan. Tempo mencoba menghubungi Ali Muhni tetapi nomornya tidak aktif.
Adapun Mulyadi belum merespon pesan dan panggilan ke nomor selulernya. Namun Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Partai Demokrat Sumatera Barat, Januardi Sumka, membantah informasi Mulyadi Ali Muhni mengembalikan surat dukungan dari PDIP. Menurut Januardi, hingga saat ini belum ada keputusan seperti itu. Kami akan berkonsultasi dengan Pak Mulyadi soal itu. Kita tunggu perkembangannya, kami rapat dulu. Harus ada pendapat partai, jangan pendapat pribadi. Nanti disampaikan, kata Januardi dikutip dari langgam.id, Sabtu 15 September 2020. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Edi Suparno juga mengaku belum mendengar rencana pengembalian surat dukungan itu. Ali Muhni merupakan kader PAN. Saya belum komunikasi dengan paslon. Saya kira nanti akan dibahas di koalisi parpol pengusung, kata Edi kepada Tempo Sabtu 5 September 2020.